Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, kita masih diberi nikmat kesehatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Jadi karena ini masa pandemi, kita melakukan pembelajaran secara daring. Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena memang betapa pentingnya untuk SMK itu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu semuanya, materi tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek SMK, agendanya adalah tentang definisi project based learning dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Terus tujuan dari pembelajaran itu, prinsip pengelolaan dan implementasi. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di sekolah Bapak Ibu? Nantinya di akhir kegiatan ini harapan saya adalah nanti Bapak Ibu sharing pendapat tentang apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nanti kita berbagi pengalaman tentang ini. Pengantarnya adalah kenapa tantangan perkembangan teknologi pada dunia kerja sekarang ini membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan meningkatnya kompetensi tamatan sekolah menengah kejuruan. Jadi betapa pentingnya memang pembelajaran ini, karena memang tantangan sekarang lulusan SMK itu harus betul-betul link dan match dengan industri. Ada 9 indikator Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, tetapi saya hanya sedikit mengambil saja yang indikator kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek nyata, real product, dan konsumen atau mitra studi. Jadi kita bisa mandiri sesuai dengan pelajar Pancasila, dan kita juga arahkan ke dunia usaha dan dunia industri. Sehingga ada 9 indikator itu kita mengambil satu saja, yaitu pembelajaran berbasis proyek nyata dan konsumen atau mitra studi. Manfaat dari penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek adalah: 1, untuk mendukung menguatkan terjadinya kerjasama. Yang kedua adalah meningkatnya kapasitas guru. Yang ketiga adalah riset terapan. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Yang kelima adalah terjadinya kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama dukungan dunia kerja untuk siswa SMK. Apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu? Jadi tentu kita harus memahami betul sebagai kepala sekolah SMK dan sebagai sivitas SMK, baik guru, tentang apa sebenarnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Jadi
soft skill itu adalah sebuah pengalaman, kemampuan komunikasi yang merupakan sifat bawaan, jadi tidak perlu dipelajari. Kemampuan komunikasi itu soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang harus dicapai seperti dengan capaian pembelajaran dan tentunya karakter yang sesuai dengan pendidik pelajar Pancasila. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Jadi memang tingkatnya tinggi. Kalau Pak Tri selalu mengatakan belum, itu sampai mempresentasikan, berarti itu sampai C6. Kalau tidak salah Pak Tris suka menyampaikan itu. Begitu, betul ya Pak Tris ya? Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Pengelolaan pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi intinya adalah siswa itu harus sampai produksi, tetapi juga peningkatan kompetensi dalam pembelajaran. Artinya produk yang dibuat oleh siswa itu memang harus sampai terjual ke konsumen atau adanya kerjasama dengan industri sesuai dengan pesanan industri. Peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi hingga pelayanan purna jual. Sehingga nanti akan ada masukan atau feedback dari konsumen saat produk itu sudah sampai kepada konsumen. Makanya disebut hingga pelayanan purna jual. Artinya untuk improve, untuk bahwa sebuah produk itu sudah layak diterima oleh konsumen, itu memang harus ada penilaian atau feedback dari konsumen. Proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dapat memecahkan masalah yang pasti, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah. Dan biasanya di sekolah itu memang karena keterbatasan sarana prasarana, biasanya memang sistemnya kelompok untuk membuat produk sesuai dengan pesanan konsumen. Adapun tujuan dari pengelolaan pembelajaran berbasis proyek ini adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja, mendukung sertifikat kompetensi peserta didik oleh industri, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada satu proyek. Jadi proyeknya mereka diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk memilih Bapak Ibu. Jadi tergantung dari kompetensi yang mereka mau. Meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran kompetensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Jadi kalau satu belajar kompetensi, mata pelajaran yang lain bisa mengikut di dalam kompetensi itu. Itu tujuan selanjutnya, memiliki penguasaan kompeten lebih mendalam dan berkesan, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. Prinsip-prinsip pengelolaannya adalah
Yang pertama, kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Sebuah contoh ini prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis produk meliputi pembelajaran sekolah dengan dunia kerja, itu biasanya dilakukan oleh sekolah saat memang kita sudah betul-betul erat bekerja sama dengan industri. Misalnya seperti di sekolah saya itu ada kompetensi keahlian TBSM. Begitu eratnya kompetensi keahlian itu bekerja sama dengan dunia industri, sehingga pembelajarannya sudah memang betul-betul kurikulumnya adalah kurikulum yang dipunyai oleh dunia industri. Itu sebuah contoh. Pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan purna jual. Implementasi tidak perlu saya bacakan. Ini yang terpenting Bapak Ibu, bahwa konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan proyek berupa barang. Jadi kita bisa berupa barang, juga bisa berupa jasa. Alurnya adalah pertama, menerima pesanan produk dari konsumen biasanya. Jadi kalau di sekolah itu karena sudah berjalan alurnya produknya, jadi yang pertama itu adalah menerima pesanan produk dari konsumen. Setelah itu dilakukan analisis produk, kira-kira sesuai dengan kompetensi yang mana, proyek mana yang cocok. Setelah dianalisis, merancang produk atau berdasarkan permintaan pelanggan tadi. Sudah dirancang, selanjutnya adalah membuat produk yang sesuai spesifikasi dan prosedur yang telah ditentukan. Berikutnya adalah memeriksa proyek atau uji coba produk. Jadi memang kalau sebuah produk itu harus ada dilihat quality control-nya. Sesuai atau tidak produk yang kita buat sesuai dengan pesanan tadi dengan spek-spek yang sesuai dengan quality control-nya. Selanjutnya setelah produk itu jadi, mengemas produk atau finishing produk, dan hasil akhirnya adalah mengirim produk atau menyerahkan produk kepada konsumen yang memang melakukan pesanannya. Kalau seandainya pembelajaran berbasis proyek dengan produk berupa layanan jasa, Bapak Ibu, jadi hampir sama seperti yang kita lakukan adalah menerima konsumen yang membutuhkan layanan jasa. Selanjutnya diverifikasi ketersediaan layanan jasa. Biasanya jasa kalau di sekolah itu adalah berupa layanan jasa. Katakanlah di TBSM itu adalah servis sepeda motor. Kalau di TKR itu adalah servis mobil. Selanjutnya adalah menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan dari pelanggan, melayani jasa sesuai dengan permintaan konsumen, dan memastikan layanan jasa sudah sesuai. Jadi setelah dikerjakan, dicek oleh quality control bahwa memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen, mengakhiri layanan dengan menjalin kemitraan konsumen. Jadi tetap harus dijalin. Katakanlah kalau di servis sepeda motor itu ada semacam aplikasi yang kalau ada keluhan pelanggan itu memang harus kita buat kalau seandainya kita layanan kita masih mengalami kekurangan atau masukan-masukan yang perlu disampaikan. Implementasi dari pembelajaran project based learning adalah menyatu pada proses produksi jasa secara kontekstual, peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang nyata dengan suasana dunia kerja
Itu yang memang harus kita lakukan Bapak Ibu, sesuai dengan dunia kerja, karena memang harapannya anak-anak kita nanti selain bisa mandiri, juga mereka bisa bekerja sesuai dengan dunia kerja yang ada di daerah kita. Pembelajaran berisikan beberapa atau seluruh kompetensi pada satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi dan persyaratan produk. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang pembelajaran proyek berbasis proyek di SMK, dan rasanya untuk SMK memang model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang sangat tepat dan pas, dan semoga sekolah-sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran itu, karena memang untuk menyiapkan baik anak-anak kita kelak kemudian hari mereka akan mandiri maupun mereka akan bekerja di dunia industri. Jadi di akhir kegiatan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya minta tolong kita berbagi, kita bershare tentang pengalaman tentang pembelajaran berbasis proyek ini, karena ini sesuatu yang kerja keras sekali. Jadi saya minta tolong kawan-kawan share pengalaman, karena memang pembelajaran ini sangat diharapkan untuk SMK. Mungkin kira-kira siapa dulu yang akan menyampaikan tentang pengalaman di sekolahnya yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin Bu Nane, karena saya tahu Bu Nane banyak hal yang dilakukan di sekolahnya, saya minta tolong pengalamannya Bu Nane untuk penerapan pembelajaran berbasis proyek di sekolah SMK Negeri 1 Nangatayap. Saya minta tolong Bu Nane untuk menyampaikan pengalamannya. Baik, terima kasih Ibu. Boleh ini ke alur tadi yang lembar 17 atau 18 ya? Yang tadi yang mengenai ini? Ya, 17? Bisa agak besar Ibu. Ya. Besar. Itu kelihatan ya. Yang besar. Pengalaman kami ada beberapa hal yang pernah kami lakukan. Yang terbaru sekarang kami mengerjakan pembibitan kelapa sawit. Cuman kekurangan di kami yaitu tidak terstruktur ya, tidak terstruktur. Jadi maksudnya kalau dalam pengolahan atau dalam perlakuan terhadap tanaman itu terstruktur karena didampingi oleh perusahaan dari mulai nanam, mupuk dan lain-lain. Cuman dari segi perencanaan dari guru itu yang tidak terencana gitu ya, hanya tidak seperti yang dijabarkan di sini, dan ini adalah bagi kami untuk memulai proyek ya, memulai proyek yang terstruktur dan terencana gitu ya. Kalau kami sudah pernah melaksanakan yang seperti ini, tapi itu tadi tidak terstruktur ya, seperti itu. Dan ini adalah masukan bagi kami pembibitan kelapa sawit, dan kami siap menyuplai ya masyarakat. Begitu juga untuk unit produksi untuk sayur-mayur, hortikultura itu ada proyek juga dari siswa, dan itu alhamdulillah ada masukan juga buat sekolah, karena dari tanaman yang mereka tanam ada juga ibu bapak selain siswa, bahkan kami ibu ada proyek juga, karena setiap guru punya bedengan sendiri, punya punya komoditas sendiri, dan itu menjadi contoh bagi proyek anak juga. Ada motivasi antara siswa dengan guru tuh, ada sedikit lomba itu, ada bukan hanya ke siswa gitu kami lakukan, karena guru harus juga mengajar, memberikan contoh proyeknya juga, itu yang kami terapkan. Cuman ya itu tadi
Mungkin nanti saya akan lebih banyak belajar dari SMK 2 yang bahkan sudah terkoneksi dengan IT ya. Kalau kami hanya konvensional gitu ya Bu ya. Itu saja paling Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nana. Jadi masukan memang Bapak Ibu memang perencanaan itu penting sekali sehingga kita nanti bisa bekerjasama, termasuk nanti SMK di Ketapang. Saya akan berusaha semua masuk ke dalam linknya punya SMK 2 karena link SMK 2 itu sudah dibuat oleh tim kami dan nanti semuanya bisa masuk ke Play Store-nya yang sudah kami masukkan di Play Store, aplikasi Play Store itu Bu Nanai. Jadi sukses untuk Bu Nanai karena memang sebenarnya saya tahu persis SMK Negeri 1 Nangatayab itu sudah melakukan project based learning, cuman memang di administrasi saja nanti perlu dilengkapi. Begitu Bu Nanai, terima kasih atas pengalamannya dan itu sangat berharga sekali dan itu memang betul-betul terrealisasi di lapangan. Mungkin dari Ibu Sumatera Selatan, Ibu Ropiko bisa memberikan pengalaman tentang ini, Bu Ropiko, biar kita berbagi pengalaman karena memang sangat penting sekali untuk pembelajaran proyek ini untuk SMK. Bu Ropiko, apakah bisa memberikan pengalaman kepada kami, Ibu Ropiko? Silakan, Ya, Bu Ropiko. Ya, panjang-panjang tidak apa-apa, pengalaman kecil tidak apa-apa, kita pengalaman aja. Coba Bu. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya memakai masker karena kurang enak badan ini, lagi flu sama batuk. Nah ini Bu, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya. Kalau kami kan sekolahnya masih baru Bu dalam COE kemarin. Kami baru memulai project based learning-nya di tahun 2020 kemarin. Itu project based learning-nya kami memproduksi manik-manik Bu. Produksi manik-manik itu dari manik-manik yang butiran itu kami jadikan ada membuat tas, bisa untuk tempat minum dan bisa untuk tempat tisu dan konektor yang lagi ngetren sekarang ini Bu. Kami juga udah mulai buat itu. Nah, cuman mungkin sama kayak yang dijelaskan Bu Nanai tadi, kami memang belum terstruktur administrasinya karena masih baru itu. Jadi kami juga ingin sharing bagaimana cara terstrukturnya gimana dan administrasinya yang bagaimana yang benarnya Bu. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Bu Ropiko dan tampaknya memang sudah melaksanakan, rasanya memang hampir sama, memang tinggal administrasi kita saja yang kita benahi Bu Ropiko dan itu sebuah alur yang memang sebenarnya sudah kita lalui, tinggal administrasi saja. Terima kasih Bu Ropiko. Ya, Bu. Mungkin dari Pak Gunarto ada pengalaman di SMK Negeri 1 Simpang Hilir, Pak Gunarto, adakah sedikit pengalaman bisa berbagi tentang pembelajaran di SMK Bapak? Silakan Pak Gun. Terima kasih Bu waktunya. Mungkin sedikit saja sharing kalau secara keseluruhan project based learning itu belum semua jurusan melaksanakan karena sebenarnya butuh namanya komitmen bersama antara mulai dari kepala sekolah, guru, pengampu jurusan, itu harus ada komitmen bersama karena ya tanpa ada komitmen bersama dan dukungan pasti semua akan tidak bisa berjalan. Mungkin ada semangat dari kepala sekolah yang tinggi, tapi untuk pelaksananya yang jalan di tempat, jadi tidak akan bisa berjalan. Jadi butuh kebersamaan dan juga butuh komitmen yang bersama. Mungkin kita akan selalu belajar ke Bapak Ibu yang sudah lebih maju lagi untuk ke arah sana. Itu aja mungkin Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gun. Jadi sama-sama kita belajar Pak Gun karena memang komitmen di sekolah memang sangat penting sekali untuk bisa melaksanakan semuanya. Nah, semoga kedepannya lebih sukses kembali untuk SMK Pak Gun. Pak Trisno bisa memberi masukan Pak Trisno? Apakah cukup Pak Trisno? Baik, mungkin sedikit saja karena saya pun sama sekolahnya itu dengan Ibu Erini,
sehingga tidak begitu banyak lah Halo, Pak. banyak persamaannya Waalaikumsalam. karena Mohon maaf baru satu sekolah. belmit. Tapi yang jelas pembelajaran Oke. berbasis project ini adalah dasarnya itu adalah adanya order. Jadi berangkat dari order tersebut, nah kemudian dianalisis, setelah dianalisis kemudian dirancang, kemudian pembuatan, kemudian udah terjadi produk tersebut kemudian disampaikan kepada pemesannya itu. Itu saja mungkin sebagai tambahan dari saya tentang pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno. Jadi itu adalah rasa saya kesimpulan yang harus kita lakukan. Memang betul kata Pak Trisno, berawal dari order. Dan kita berharap semua kompetensi keahlian di sekolah kita masing-masing sudah menerapkan, dan yang belum tentunya akan menerapkan ini, karena memang harus berbasis order. Katakanlah kalau ordernya itu bisa saja dari konsumen biasa, bisa saja dari teman sejawat di sekolah, bisa saja juga dari industri. Jadi artinya Bapak Ibu, ordernya kalau kita baru memulai, ordernya jangan kita terlalu mulu-mulu, kita harus mendapatkan order dari masyarakat luas. Cukup dari kawan-kawan kita di sekolah pun itu sudah kita bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita mulai dari yang kecil, insya Allah nanti akan menjadi besar, dikenal oleh masyarakat. Begitu saja Bapak Ibu. Berangkat dari lingkungan sekolah ya Bu ya. Bahkan berawal dari lingkungan sekolah. Jadi saya itu di sekolah saya itu adalah pesanan atau order itu berawal dari lingkungan dalam sekolah. Sebelum kita keluarkan ke masyarakat luar, ke masyarakat luas, kita berawal dari lingkungan masyarakat sekolah kita sendiri saja, dari dalam sendiri kita dulu. Bahkan kalau kita bayangkan Bapak Ibu, murid saya 1.300 murid. Katakanlah 1.300 murid itu di KK-nya TBSM, dia rata-rata itu hampir 100% mempunyai motor. Jadi itu adalah potensi yang besar sekali untuk kita melaksanakan order dari murid kita sendiri. Itu sebuah contoh. Jadi kita tidak usah berpikir yang terlalu jauh, tetapi kita optimalkan di dalam kita sendiri sebelum kita keluar. Kita bangsa kita murid aja dulu. Guru saya ada 100, insya Allah 100 itu punya motor satu-satu, bahkan satu rumah ada yang 2 motor, punya mobil 1 minimal, itu adalah sebuah orderan yang luar biasa, yang bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Iya, nambah Bu, sedikit nambah Bu. Silakan Bu Nane. Memang betul Bu, harus dimulai dari orderan dari dalam, karena kayak seperti kami, pernah kemarin pengalaman mengelas, kami ke sekantor ini perlu tralis ya Bu ya. Ya. Perlu tralis, jadi kami mencoba pesan ke anak kami dan akhirnya masyarakat tahu dan dari situ baru ada pesanan walaupun baru 1 orang 2 orang gitu ya Bu ya. Iya. Kalau tidak kita beri contoh memang mereka tidak tahu begitu dan tidak percaya Bu, betul sekali. Terima kasih. Jadi Bu Nane itu sangat betul sekali. Project itu. Yang kedua, promosi yang paling luar biasa adalah murid kita. Sebenarnya bukan aplikasi, tetapi murid kita. Kalau murid kita sudah menyatakan oke dengan produk yang kita buat di sekolah kita, pasti insya Allah keluarganya akan ngikut kepada murid kita itu. Dan yakinlah, artinya sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama akan dikenal oleh masyarakat, dimulai dari orang dalam itu. Jadi mungkin itu kalau sudah tidak ada tambahan, tidak ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, semoga kita sehat semuanya Bapak Ibu ya, Pak Trisno, Bu Nane, dan yang lain. Tentunya kita berharap SMK di Indonesia akan semakin oke, semakin berjaya dengan adanya pembelajaran ini dan tentunya menjadi sekolah PK yang betul-betul sekolah pusat keunggulan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Jadi itu aja. Terima kasih atas keikutsertaan dari kegiatan Zoom pada saat ini. Semoga kita semuanya sukses. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, kita saling chat di luar dari kegiatan Zoom ini, kita saling berkomunikasi, baik bisa melalui kelompok maupun melalui chat pribadi. Itu aja. Selamat
berjuang, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.